Ini intermittent fasting. Ada yang sudah pernah dengar intermittent fasting itu apa? Ada yang sudah pernah dengar? Apa ini intermittent fasting? Ya, saya rasa saudara-saudara mungkin sudah tahu ya, sudah kenal ya. Saya coba akan bahas ini berdasarkan pengalaman saya yang telah melakukan ini ya, intermittent fasting. Saya kira sharing ini boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Nah, di dunia ini saudara-saudara sekalian, ada waktu makan, ada waktu puasa ya. Ada waktu senang, ada waktu susah. Jadi berbagai siklus ada di kehidupan kita ya. Ada waktu gemuk, ada juga waktunya kurus ya. Macam-macam karena orang juga begitu ya. Waktu kami jadi pendeta di Tanjung Anom, ada 1 tahun, 2 tahun lalu ada teman-teman dan orang-orang mulai bilang begini. Enak ya jadi pendeta di Tanjung Anom. Saya bilang apa enaknya? Kami lihat kamu makan-makan terus. Oh, tahu dari mana kita makan-makan? Rupanya tahu dari foto-foto ya. Ada foto yang makan kita posting ya. Sebenarnya makannya cuman kali ini aja di waktu ini. Opung Sianturi ajak makan, ya sudah di waktu itu kita makan ya. Lalu ada lagi foto ini. Nah, ini sama Pak Ketua Panjaitan. Kalau tadi kita makan di restoran pizza yang vegetarian ya di daerah apa nama jalannya itu ya, saya lupa nama jalannya, Kertajaya ya. Saya enak-enak saja makan di sini karena menunya vegetarian dan bervariasi. Cuma memang mahal makan di sini. Tapi bagi Pak Togu mungkin enggak enak makan di sini ya. Mungkin makanannya di tempat yang lain ya. Wajar-wajar saja ya. Lalu makan di sini, diposting lagi. Ini di restoran yang ada di dekatnya Grand City. Nah, ada restoran di sana. Kita makan dengan Pak Ketua, Pak Ulet, Pak Pangabean. Saya bilang sama orang yang bilang sama saya, makan-makan terus ya di sana. Saya bilang, oh, itu cuma kamu lihat waktu kami makan dan itu difoto dan itu cuma mungkin 2 jam saja. Selebihnya saya lebih banyak berpuasa dan berdoa di Tanjung Anom, saya bilang begitu. Berpuasa dan berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun lalu saya mencapai, bahkan mungkin sampai awal tahun lalu, saya mencapai berat badan 85. Dan celana saya itu sudah saya akan nyaman pakai kalau ukurannya itu 38. Ya, hampir 38. Memang 37 kan enggak ada. Ukuran celana itu 36. 36 baru 38. Jadi 34, 36, 38. Saya akan nyaman pakai yang 38. 38 baru saya nyaman. Namun saudara-saudara sekalian, belakangan saya mulai merasa pakaian-pakaian saya ini sudah tidak muat, apalagi di daerah perut ya. Saya mau kunci sudah setengah mati. Itu artinya saya perlu beli pakaian yang lain. Lalu celana-celana mulai enggak muat. Itu artinya saya perlu beli celana yang lain ya. Akhirnya saya telepon beberapa orang. Salah satunya ada adik saya. Saya bilang saya mulai ada perutnya ini dan mulai besar karena mungkin saya enggak ngatur. Lalu dia kasih tahu begini, udah intermittent fasting aja. Oh begitu, dia ajarin. Lalu intinya sebenarnya adalah harus lebih sedikit yang masuk dari mulut dan harus lebih banyak yang keluar. Ya, yang keluar itu lewat olahraga, lewat macam-macam ya. Jadi lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Itu intinya begitu. Intinya untuk kurangi berat badan begitu. Nah, bagi saudara-saudara yang sekarang gemuk, nah apa-apa, yang penting saudara-saudara nyaman saja ya, enggak masalah, enggak perlu ikut ini. Tapi kalau saudara mau menurunkan berat badan, mungkin ini jadi salah satu alternatif. Apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting itu adalah pengaturan pola makan dengan cara berpuasa, yaitu menggunakan jeda waktu untuk bisa mengkonsumsi makanan.
umumnya dilakukan dalam waktu 16 jam berpuasa dan 8 jam untuk mengkonsumsi apa? Makanan. Jadi umumnya intermittent fasting itu dilakukan oleh orang-orang 16 jam dia berpuasa, 8 jam dia makan. Itu artinya jam 6 sore itu terakhir untuk apa? Makan. Untuk isi perut. Nanti dia akan makan lagi nanti besok sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Selama waktu itu namanya fase puasa. Minum boleh, minum air jernih, minum air jernih ya. Minum boleh. Tapi air berwarna diusahakan jangan. Saya melakukan lebih ekstrim lagi. Saya baca beberapa literatur, saya telepon beberapa teman, baik yang ahli gizi maupun yang dokter. Saya lakukan lebih ekstrim lagi, yaitu saya jendela makannya hanya 4 sampai 5 jam. Itu artinya saya makan di jam 9 sampai jam 10 antara waktu itu, dan saya makan lagi di jam 2, 3. Selebihnya saya nak makan. Memang ini butuh komitmen tingkat tinggi. Butuh komitmen, butuh mengatur pikiran untuk melakukan ini. Dan hasilnya saudara-saudara sekalian, ini saya sudah lakukan sejak tahun lalu. Tahun ini saya lebih agresif lagi. Hasilnya adalah saya turun berat badan. Sekarang saya ada di OTW 75. Minggu lalu saya timbang 76. Jadi OTW 75 ya. Celana saya ukuran sekarang 34 sudah masuk. Jadi celana yang saya beli 2 tahun lalu, yang ukuran-ukuran 36, 38 mulai kesempitan. Iya, mulai kesempitan. Dan celana yang saya pakai malam ini adalah celana saya yang lama, yang saya masih simpan. Yang ukurannya 34 dan sekarang sudah pas. Ini pas, enggak kedodoran. Ya, kedodoran. Udah pas ya. Jadi saya hampir turun ini sekitar 10 kilo ya. Tapi bukan berarti saya kalau diajak makan tidak menolak, tidak. Saya tetap fleksibel saya. Kalau ada yang ajak makan, ya saya fleksibel aja. Apalagi kalau weekend, ya tetap makan seperti biasa. Hari Sabat, weekend makan dengan keluarga, ya saya seperti biasa saja makannya. Tapi di luar itu saya sangat ketat melakukan ini ya. Nah, apa manfaatnya yang saya rasakan? Ini saya baca dari artikel yang ditulis di Mitra Keluarga, Rumah Sakit Mitra Keluarga. Manfaat dari intermittent fasting: menurunkan kadar gula darah, menurunkan berat badan. Nah itu saya, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol, mengurangi rasa lapar yang terlalu sering, meningkatkan metabolisme sampai 14%, mengurangi kebergantungan pada makanan tinggi gula, mengurangi rasa cemas dan stres, dan dapat menghindari asupan makanan berlebihan. Saudara-saudara mungkin tak percaya kalau saya turun berat badan, karena kita ketemu terus. Paling kurang 4 hari sekali kita ketemu, memang nggak akan kelihatan. Tapi bagi orang yang lama tidak bertemu, itu akan kelihatan. Ya. Contohnya kemarin Valdo datang dari Maluku. Waktu bertemu pertama kali, yang dia bilang ke saya, "Oh Pak Pen, apa ya kurusan sekarang ya?" Ya saya bilang, "Iya beginilah. Ya, memang ada waktu gemuk, ada waktu kurus." Manfaat yang berikut, ini saya kutip dari John Hopkins University. John Hopkins University ada medicalnya, ada rumah sakitnya, ya ada sekolah kedokterannya. Saya ringkas ada 4 manfaat dari intermittent fasting. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir dan mengingat. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, meningkatkan kinerja fisik menjadi lebih prima. Dan yang keempat, menekan jauh obesitas. Itu yang saya rasakan, menekan jauh obesitas. Tetapi memang saya juga kencengin olahraganya. Jadi selain ininya sedikit, terutama karbo dan gula, sebenarnya karbo dan gula yang sedikit, juga olahraganya saya memang betul-betul kencengin. 1 hari bisa 2 jam,
berolahraga. Sehingga turun berat badan. Dan saya rencana memang akan turunkan terus sampai pada angka yang menurut saya ini sudah boleh lah ya. Sudah boleh. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan intermittent fasting. Nah ini penting sekali. Yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum. Jadi jaga air ya. Air ini air jernih ya. Itu harus banyak minum. Cara kontrol tubuh kita ini cukup atau tidak air, mohon maaf air seninya. Kalau dia berwarna, tidak cukup air berarti. Tapi kalau dia bening, jernih, maka itu cukup air. Yang kedua, konsumsi makanan yang mengenyangkan. Kalau bisa nasi merah, ya nasi merah. Ya. Makan ya. Saya sudah atur makan nasi merah itu sebelum corona kami di rumah sudah makan nasi merah. Tapi ketika corona muncul doktrin ya, cerita-cerita sama orang kasih masukan macam-macam. Orang bilang selama corona disimpulkan makan aja banyak ya, biar sehat nak kena corona ya. Itu akhirnya ya ditinggalkan lagi nasi merah pada waktu corona ya. Jadi konsumsi makanan yang mengenyangkan. Nasi merah itu kalau saudara makan atau nasi yang jagung atau itu mengenyangkan. Sedikit aja udah kenyang. Makan sealami mungkin. Jadi waktu makan itu yang alami-alami. Maksudnya apa? Ya yang dipetik-petik ya. Di rumahnya Ibu Panjaitan di samping kiri itu saya lihat ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan tinggal petik-petik ya, mau makan mentah pun jadi. Itu yang perlu diperbanyak. Ini maksudnya sealami mungkin ya. Kalau kita di sini tanamnya ya tanam di dalam apa? Di dalam pot ya, karena tidak ada tanah. Memilih makanan yang padat gizi. Ya jangan sampai ikut intermittent fasting lalu kemudian makannya nggak bergizi, harus bergizi. Ada protein, ada mineralnya, ada vitaminnya, harus bergizi pokoknya. Lalu yang terakhir, tetap santai dan rileks. Seringkali karena pekerjaan kita tegang, buang jauh-jauh ketegangan, tetap apa? Santai dan rileks. Ya, hati yang gembira adalah obat yang apa? Yang manjur. Intermittent fasting tidak disarankan untuk, ini 2. Golongan yang pertama itu adalah bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena bayi dan anak-anak itu butuh gizi. Karena dia mau bertumbuh. Makan mesti ada proteinnya, mesti ada karbonnya. Karena dia mau bertumbuh. Jadi jangan intermittent kalau yang apa? Yang bayi dan anak-anak. Kemudian, ibu hamil dan menyusui. Waktu mengandung, ya jangan puasa-puasa. Ya, harus makan yang bergizi kalau mengandung. Karena ada individu lain yang bergantung dengan kita. Demikian juga dengan ibu yang apa? Menyusui. Ya. Kemudian yang berikut, bagi yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan jadwal makan teratur, jangan. Kalau saudara ada penyakit tertentu, yang dokter bilang harus makan teratur, makan 3 kali sehari atau makan 2 kali, ya jangan. Ya, jangan. Ini ya, ini yang perlu diperhatikan, 2 hal ini. Ada seorang peneliti namanya David Katz dari Yale University. Saya kutip dari dia punya tulisan. Dia bilang begini, intermittent fasting tidak cocok untuk semua orang, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ya. Jadi jangan ketika saudara dengar ini lalu saudara pulang ke rumah ikut intermittent, jangan ya. Harus cek dulu. Nanti di terakhir ada caranya. Ya, ada caranya. Saya pun hanya untuk supaya sebenarnya motif saya supaya saya pakaiannya pas saja. Saya nak perlu beli baru, saya nak perlu kalau sekarang saya harus pergi ke tukang jahit di Arjuna itu untuk kecilin. Karena sudah kedodoran, sudah turun-turun saya punya celana, itu harus dikecilin. Kalau baju ya mesti beli baju baru lagi yang lebih kecil, mungkin ukuran M atau L karena sudah kedodoran yang lain. Jadi kalau ada kondisi kesehatan tertentu, jangan mengikuti ini ya. Jangan saudara pulang rumah tiba-tiba, wah terinspirasi, saudara bikin. Harus hati-hati juga ya.
Saya pun mungkin cuma sampai 70 atau ya 70 kg saya normal-normal lagi ya. Saya kutipan Roh Nubuat. Sebenarnya kan intermittent fasting ini lebih banyak puasa dan berdoa sebenarnya. Mengambil waktu untuk berpuasa. Kutipan Roh Nubuat. Dalam buku Membina Pola Makan dan Diet. Kalau judul buku yang dulu itu adalah Petunjuk Diet dan Makanan Anda. Dibilang begini. Puasa yang benar yang dianjurkan kepada semua orang ialah menjauhkan diri dari setiap jenis makanan yang merangsang dan menggunakan makanan sederhana yang menyehatkan dengan cara teratur. Artinya hindari makanan olah. Lebih baik makanan yang misalnya mentimun kita makan itu ya, hindari yang olah. Lebih alami lebih bagus. Ya. Contohnya, saya sudah setahun lebih, mungkin 2 tahun ya, kita setiap Sabat pagi kita makan 3 jenis makanan Sabat pagi. 1 jagung, 2 umbi, 3 pisang. Wah. Jagung, ubi, pisang tiap Sabat pagi. Sudah mungkin hampir 2 tahun ya kita makan itu tiap Sabat pagi di Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat ya. Jadi ibu sudah siapin itu, dibeli besar-besar. Wah, enak sekali kita makan itu ya. Bagi yang nggak terbiasa memang nggak enak, tapi kalau kita terbiasa enak dimakan ya. Mudah-mudahan kebiasaan itu terus dipelihara, Bang Ulet. Ini. Yaitu makanan yang dilimpahkan Allah pada kita. Manusia jangan banyak memikirkan tentang apa yang dimakan dan diminum dari bahan yang untuk sementara saja. Tetapi biarkanlah mereka memikirkan lebih banyak tentang makanan yang berasal dari surga yang mengatur dan memberi tenaga kepada seluruh pengalaman keagamaan. Jadi saudara-saudara sekalian, fokus juga dengan kita puasa, kita berfokus juga kepada makanan-makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Bukan hanya makanan yang enak-enak dan sehat-sehat saja, tapi makanan rohani juga menjadi fokus daripada apa? Daripada kita. Kutipan berikutnya. Ketidakbertarakan dalam hal makan sering membawa penyakit. Apa yang paling diperlukan alam ialah supaya perut dibebaskan dari beban yang tidak perlu yang telah ditimpakan kepadanya. Jadi kasih istirahat ini apa? Perut ini ya. Dalam banyak kasus penyakit, obat yang paling mujarab ialah agar pasien berpuasa 1 atau 2 kali makan, supaya alat pencernaan yang sudah kerja lembur itu mempunyai waktu untuk istirahat ya. Jadi memang perlu waktu kita puasa supaya istirahatlah organ-organ apa? Pencernaan. Perut jadi apa? Istirahat ya. Perut harus kuat ya, otot-ototnya. Saya belajar dan bercerita dengan Opung Sianturi yang saya pukul perutnya ini, disuruh pukul perutnya memang kuat karena rajin sit up, sehingga otot perutnya ini apa? Terbentuk ya, terbentuk dengan apa? Dengan kuat ya. Nah, ini yang perlu dia istirahatkan dia. Istirahatkan. Dia mencerna terus. Bayangkan kalau kita sudah umur 50 tahun, organ itu melakukan kerjanya. Baiknya kita istirahatkan sebentar dia, sehingga dia bisa prima lagi ketika dia bekerja. Supaya alat pencernaan yang sudah kerja lembur itu mempunyai waktu untuk apa? Istirahat. Acap kali kalau seorang berpuasa total untuk waktu singkat, lalu memakan makanan sederhana dengan cara yang sederhana pula, itu dapat menyembuhkan penyakit secara apa? Alami.
Saudara-saudara sekalian, kalau yang suka ikut persatuan guru-guru sekolah Sabat, hari Sabat pagi, senang sekali kalau kita selesai diskusi pelajaran sekolah Sabat, lalu kita makan jagung, makan ubi, makan pisang, enak sekali sambil cerita-cerita ya. Makanan yang sederhana dimakan dengan cara yang apa? Sederhana. Ini dapat menyembuhkan penyakit secara apa? Secara alamiah. Kesimpulan, intermittent fasting dapat menjadi metode diet yang efektif bagi kesehatan. Jadi ini metode yang sudah diteliti yang efektif untuk menurunkan berat badan, untuk kesehatan kita lebih baik lagi ya. Namun perlu dilakukan dengan benar dan aman. Jadi perlu dilakukan dengan benar. Waktu saya mau lakukan ini, saya betul-betul tanya beberapa orang, saya belajar, saya baca beberapa literatur supaya saya tidak salah dalam melakukannya. Lalu, dengar respon tubuh. Nah, ketika saudara melakukan itu, rasakan, dengarkan apa respon tubuh. Kalau tubuh oke-oke saja, lanjutkan. Tapi kalau ada tubuh kita harus dengar tubuh kita, ada penolakan, ada apa ya, dengar. Jangan lanjutkan, robah atau tempuh jalan yang lain. Dan dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Jadi kalau ada teman yang dokter, ahli gizi, konsultasi dulu dengan mereka. Telepon, bicara, tanya. Saya mau ini, saya mau begini. Menurut pandangan bagaimana? Sehingga kita dapat apa? Dapat masukan-masukan yang baik. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara lakukan makan, minum, atau yang lain, lakukan untuk Tuhan. Ya. Saudara sekarang posisinya gemuk, terima saja, saudara diberkati Tuhan. Karena perut buncit itu identik dengan apa? Banyak uang katanya. Kalau jalan-jalan mereka pikir ya seperti itu ya. Yang kurus-kurus juga nikmati saja, enjoy saja dengan segala keadaan yang ada. Yang penting hati gembira, pikiran tenang, damai sejahtera dari Tuhan, Roh Kudus ada, itu yang terbaik. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.